Bayangin kalian terjebak di dasar laut, di dalam tabung besi raksasa yang gelap, dingin, dan perlahan oksigen mulai habis. Tidak ada jalan keluar, tidak ada jendela, tidak ada cahaya matahari. Yang ada di sekeliling kalian hanyalah ratusan meter air laut yang gelap. Terdengar seperti adegan film kan? Tapi bagi 118 awak kapal selam Rusia, ini benar-benar terjadi. Dan kisah mereka dimulai pada musim panas tahun 2000. Pada tanggal 12 Agustus tahun 2000, di Laut Barents yang dingin dan terpencil, Angkatan Laut Rusia sedang menggelar latihan militer besar-besaran. Puluhan kapal perang dikerahkan, pesawat patroli diterbangkan, dan salah satu aset paling berharga Rusia saat itu ikut dalam latihan tersebut. Namanya K-141 Kurs. Kurs bukan kapal selam biasa. Pada masanya, kapal ini dianggap sebagai salah satu kapal selam paling kuat yang dimiliki Rusia. Panjangnya mencapai sekitar 154 meter. Biar kebayang seberapa besarnya, kapal selam ini hampir sepanjang 2 pesawat penumpang yang diparkir berurutan. Di dalam tabung baja raksasa ini, 118 awak hidup dan bekerja. Mereka mengoperasikan sistem persenjataan seperti torpedo, rudal, dan serta 2 reaktor nuklir yang menjadi sumber tenaga kapal. Singkatnya, Kurs adalah kebanggaan Angkatan Laut Rusia. Tapi, di balik kecanggihannya, kehidupan di dalam kapal selam tidaklah mudah. Lorong-lorongnya sempit, udara terasa pengap, dan suara mesin terus terdengar selama 24 jam sehari. Para awak tidur di ranjang bertingkat, bekerja dalam ruang terbatas, dan menghabiskan berminggu-minggu tanpa melihat matahari. Bayangin tinggal di dalam tabung baja raksasa, jauh dari daratan, jauh dari keluarga, dan dikelilingi lautan gelap ke segala arah. Namun bagi para awak Kurs, semua itu hanyalah bagian dari pekerjaan. Hari itu, mereka menjalani latihan seperti biasanya. Tidak ada tanda bahaya, tidak ada alarm, tidak ada yang terlihat aneh, dan tidak ada seorang pun di dalam kapal yang menyadari bahwa beberapa jam lagi hidup mereka akan berubah selamanya. Karena jauh di bagian depan kapal, sebuah torpedo sedang menyimpan masalah yang belum diketahui siapapun. Dan hanya dalam hitungan menit, masalah itu akan berubah menjadi bencana. Di pagi hari, tanggal 12 Agustus tahun 2000, K-141 Kurs mulai menjalankan latihan militernya di Laut Barents. Bagi para awak, ini hanyalah latihan biasa. Sesuatu yang sudah sering mereka lakukan sebelumnya. Mereka tidak tahu bahwa beberapa jam ke depan, kapal seberat puluhan ribu ton ini akan berada di dasar laut. Di bagian depan kapal, terdapat ruang torpedo, senjata yang dirancang untuk menghancurkan kapal musuh. Justru menjadi awal dari tragedi Kurs. Salah satu torpedo yang digunakan dalam latihan menggunakan bahan bakar khusus yang disebut hidrogen peroksida. Bahan ini mampu menghasilkan energi besar, tapi juga sangat berbahaya jika terjadi kebocoran. Menurut penyelidikan resmi, diduga terjadi kebocoran pada sistem torpedo. Cairan tersebut kemudian bereaksi, menghasilkan tekanan dan panas yang sangat tinggi. Awalnya, tidak ada yang menyadari apa yang sedang terjadi. Tidak ada alarm bahaya, dan tidak ada pula waktu untuk bereaksi. Sampai akhirnya,
Pada pukul 11:28, ledakan pertama menghantam bagian depan kurs. Ruang torpedo hancur. Beberapa kompartemen langsung rusak. Banyak awak di bagian depan kapal tewas dalam hitungan detik. Tapi yang tidak diketahui siapapun, ledakan pertama itu bukan akhir dari bencana. Karena sekitar 2 menit kemudian, sesuatu yang jauh lebih besar terjadi. Dan kali ini, kekuatan ledakannya jauh lebih besar. Kurs tidak hanya mengalami kerusakan. Kapal itu mulai kehilangan pertempuran melawan laut. Setelah ledakan pertama, kurs mengalami kerusakan parah di bagian depan kapal. Ruang torpedo hancur, api dan asap mulai memenuhi beberapa area. Tapi yang membuat situasi ini makin buruk adalah kapal ini masih berada ratusan meter di bawah permukaan laut. Di tempat seperti ini, setiap detik sangat berharga. Sekitar 2 menit kemudian, Laut Barents kembali diguncang. Ledakan kedua terjadi, dan kali ini kekuatannya jauh lebih besar. Beberapa laporan memperkirakan ledakan ini memiliki kekuatan setara beberapa ton TNT. Gelombangnya begitu kuat, hingga terdeteksi oleh sensor seismik di beberapa tempat. Ledakan kedua menghancurkan bagian dalam kurs. Sistem kapal mulai gagal, komunikasi terputus, dan kapal raksasa itu mulai kehilangan kendali. Dengan berat puluhan ribu ton, kurs perlahan jatuh menuju dasar laut, ke tempat yang gelap dan hampir tidak mungkin dijangkau. Pada akhirnya, K141 kurs berhenti di kedalaman sekitar 108 meter. Bagian depan kapal hancur. Sebagian besar awak tidak berhasil selamat. Tapi di bagian belakang kapal, ada sesuatu yang tidak diketahui dunia luar. Beberapa orang ternyata masih hidup. Mereka berada di ruangan kecil, jauh di dalam kapal yang sudah rusak, tanpa komunikasi, tanpa cahaya, dan tanpa tahu apakah bantuan akan datang. Di luar sana, dunia mulai mencari kurs, tapi waktu terus berjalan. Dan sekarang, pertempuran mereka bukan lagi melawan musuh, tapi melawan waktu. Setelah ledakan kedua, K141 kurs akhirnya berhenti di dasar Laut Barents. Di atas permukaan, dunia mulai mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Tapi jauh di bawah sana, di dalam kapal yang rusak itu, sebuah perjuangan baru saja dimulai. Tidak semua awak tewas saat ledakan. Beberapa orang yang berada di bagian belakang kapal berhasil bertahan. Mereka bergerak menuju kompartemen yang lebih aman, sebuah ruangan kecil yang menjadi satu-satunya harapan mereka. Dan bertahan hidup di sana bukan hal mudah. Lampu sudah mati, suhu mulai turun, dan mereka tidak tahu berapa lama bantuan akan datang. Di luar ruangan mereka adalah lautan dengan tekanan yang sangat besar. Sedangkan di dalam, mereka hanya memiliki udara yang tersisa. Salah satu awak yang berada di sana adalah Dmitry Kolesnikov. Dia adalah seorang perwira di kapal kurs, dan dalam kondisi gelap, dia menulis sebuah catatan terakhir. Tulisan itu bukan pesan untuk dunia. Awalnya, itu hanya catatan untuk keluarganya. Dalam catatan tersebut, dia menjelaskan bahwa beberapa awak masih hidup. Dia menulis bahwa mereka berada di kompartemen belakang, menunggu dan berharap bantuan segera datang. Tapi, waktu terus berjalan. Setiap menit menjadi semakin berharga.
Mereka tidak tahu apakah dunia luar berhasil menemukan mereka, atau apakah mereka sendirian di dasar laut. Di permukaan, operasi penyelamatan mulai dilakukan, tapi masalah terbesar adalah waktu. Karena untuk para awak kurs, waktu adalah sesuatu yang tidak bisa mereka beli. Di atas permukaan laut, operasi penyelamatan besar-besaran mulai dilakukan. Rusia mengerahkan kapal dan tim penyelamat untuk mencoba mencapai kurs. Tapi ada salah satu masalah besar: kedalaman dan kondisi laut Barents membuat setiap upaya menjadi sangat sulit. Tim penyelamat mencoba menghubungkan kendaraan penyelamat ke pintu darurat kurs. Tujuannya membuka jalan agar awak yang masih hidup bisa keluar. Tapi berkali-kali usaha itu gagal. Kondisi dasar laut yang gelap, arus yang kuat, dan kerusakan kapal membuat proses ini hampir mustahil. Setelah beberapa hari, bantuan internasional akhirnya datang. Tim dari negara lain menawarkan teknologi penyelamatan yang lebih maju. Tapi, saat mereka berhasil mencapai kurs, waktu sudah terlalu lama berlalu. Ketika akhirnya akses ke dalam kapal berhasil dibuka, kenyataan yang ditemukan jauh lebih menyakitkan. Tidak ada lagi awak yang bisa diselamatkan. 118 orang tidak pernah kembali ke permukaan. Setahun kemudian, operasi besar dilakukan untuk mengangkat kapal selam itu dari dasar laut. Bukan hanya untuk penyelidikan, tapi juga untuk membawa pulang para awak. Penyelidikan menemukan bahwa kecelakaan ini mungkin berawal dari masalah pada sistem torpedo. Tragedi kurs kemudian menjadi pelajaran besar tentang keselamatan kapal selam. Karena di dunia bawah laut, kesalahan kecil bisa berubah menjadi bencana besar. K141 kurs bukan hanya sebuah kapal selam yang tenggelam. Di dalamnya ada 118 orang dengan keluarga, dengan cerita, dan dengan harapan untuk kembali pulang. Tapi hari itu, laut menjadi tempat terakhir mereka, dan tragedi kurs tetap menjadi salah satu kecelakaan kapal selam paling tragis dalam sejarah. Terima kasih sudah menonton, dan buat kalian yang berkenan mendukung channel Zinopsis, kalian bisa klik subscribe agar tidak ketinggalan kisah-kisah lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya.